Oke, mulai Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, kami hormati. Izinkan hari ini kami berkesempatan untuk menyampaikan jawaban dari UTS yang sudah kami kerjakan. Dari program studi manajemen, mata kuliah ITC Literasi, dari MG 103. Untuk slide yang pertama ini, untuk mengantisipasi agar kebocoran data tidak terulang, kebocoran data di Indonesia, terutama yang melibatkan sektor pemerintahan, merupakan masalah yang cukup serius. Sektor ini sering menjadi target serangan dunia maya karena memiliki banyak informasi sensitif dan data pribadi warga negara. Berikut adalah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kebocoran data terbesar dari sektor pemerintahan di Indonesia. Nah, yang pertama adalah kita bahas tentang kelemahan infrastruktur keamanan cyber. Nah, banyak instansi pemerintah di Indonesia yang masih menggunakan infrastruktur dan sistem teknologi informasi yang rentan terhadap serangan. Tidak semua lembaga pemerintah memiliki anggaran yang memadai untuk meningkatkan keamanan cyber mereka, sehingga mereka menjadi sasaran empuk bagi peretas. Nah, yang selanjutnya adalah kurangnya pengawasan dan pemantauan keamanan. Dalam beberapa kasus, kurangnya pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas jaringan menyebabkan kebocoran data besar. Kelemahan dalam tata kelola keamanan informasi ini memungkinkan kebocoran terjadi tanpa terdeteksi dalam waktu yang lama. Misal serangan cyber atau cyber attacks. Banyak kebocoran yang disebabkan oleh serangan cyber, termasuk malware, ransomware, dan teknik lainnya yang digunakan oleh peretas untuk mendapatkan akses ke sistem pemerintah. Serangan ini bisa menyebabkan data sensitif bocor seperti data pribadi warga negara, informasi keuangan, dan data strategis lainnya. Nah, kesalahan pengelolaan dan kebijakan internal, selain ancaman eksternal, kebocoran data juga bisa terjadi karena kesalahan internal. Misal, kebijakan yang kurang ketat terkait pengelolaan data atau kesalahan manusia dalam pengelolaan sistem informasi. Beberapa kebocoran data bisa disebabkan oleh pegawai yang tidak terlatih dalam hal keamanan cyber atau kebijakan yang tidak memadai dalam mengelola akses dan perlindungan data. Nah, upaya penanganan dan perbaikannya, pemerintah Indonesia kini semakin menyadari bahwa pentingnya memperkuat keamanan dan data di sektor publik. Beberapa langkah yang diambil antara lain: satu, pembentukan Badan Cyber dan Sandi Negara atau biasa disingkat dengan BSSN untuk mengawasi dan meningkatkan sistem keamanan informasi pemerintah. Peningkatan kebijakan dan regulasi, beberapa regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mulai diberlakukan bertujuan untuk melindungi data pribadi warganya, baik yang sektor publik maupun swasta. Pelatihan dan pendidikan keamanan cyber. Banyak lembaga pemerintah yang kini mulai memberikan pelatihan tentang keamanan data kepada pegawai yang merupakan untuk mengurangi risiko kebocoran akibat kelalaian. Nah, tantangan di masa depan atau tantangan ke depan yang akan kita hadapi adalah mengingat semakin canggihnya serangan cyber dan terus-menerus berkembangnya teknologi, sektor pemerintahan di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan data pribadi. Nah, upaya untuk meningkatkan perlindungan data harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun data kemajuan dalam hal kebijakan dan teknologi, kebocoran data di sektor pemerintahan Indonesia masih menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius. Untuk mengatasi masalah kebocoran data dan meningkatkan perlindungan data pribadi di sektor pemerintahan, ada beberapa langkah yang perlu diambil oleh pemerintah Indonesia. Langkah-langkah tersebut harus mencakup kebijakan, peningkatan kapasitas, dan pengawasan yang lebih ketat dalam pengelolaan data. Berikut adalah beberapa hal yang harus dilakukan. Misal, meningkatkan keamanan infrastruktur teknologi informasi, modernisasi sistem dan infrastruktur. Pemerintah harus memastikan bahwa semua lembaga dan instansi pemerintah menggunakan infrastruktur TI yang modern dan aman, termasuk pembaruan perangkat keras, perangkat lunak, dan penggunaan enkripsi lain yang lebih kuat untuk melindungi data sensitif. Penggunaan teknologi keamanan canggih, implementasi sistem keamanan cyber yang canggih seperti firewall, instruction detection system,
atau biasa disebut IDS, Instruction Prevention System IPS, serta penggunaan teknologi blockchain untuk memastikan integritas data. Nah, penguatan kebijakan dan regulasi keamanan data, pemerintah harus memastikan bahwa lembaga pemerintah mematuhi prinsip-prinsip yang ada dalam undang-undang, seperti transparansi dalam pengumpulan data, kewajiban untuk mendapatkan izin dari individu untuk pemrosesan data pribadi, dan kewajiban untuk melindungi data pribadi dari kebocoran. Pengawasan ketat terhadap pemrosesan, harus ada pengawasan yang lebih ketat terhadap pemrosesan dan penyimpanan data, termasuk audit secara berkala terhadap sistem yang menyimpan data sensitif. Nah, poin selanjutnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan dan sertifikasi keamanan cyber. Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan sebagai pegawai negeri dalam hal keamanan data dan teknologi informasi. Nah, selanjutnya adalah membangun kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat. Kemitraan dengan penyediaan layanan keamanan cyber. Pemerintah perlu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keamanan cyber untuk mendapatkan solusi yang lebih baik dalam perlindungan data. Penerapan sistem pengawasan dan audit keamanan yang ketat, audit dan evaluasi keamanan rutin. Pemerintah harus melakukan audit keamanan cyber secara rutin di semua lembaga pemerintah untuk mendeteksi potensi kelemahan dan kebocoran data sebelum terjadi. Beberapa hal yang perlu dilakukan agar mencegah kebocoran data. Berhati-hati dengan data yang dibagikan secara online, misal waspada terhadap phishing dan penipuan. Gue jadi gak enak sarapan mie ayam. Hindari pembagian informasi pribadi melalui email atau pesan teks yang mencurigakan. Jangan mengklik atau mengunduh lampiran dari sumber yang tidak dikenal jika menerima email atau pesan yang meminta informasi pribadi. Pastikan untuk memverifikasi keaslian sumbernya sebelum memberikan data. Membatasi informasi yang dibagikan di media sosial. Masyarakat harus berhati-hati dalam hal membagikan informasi pribadi di media sosial. Hindari memposting detail sensitif seperti nomor KTP, nomor telepon, atau alamat rumah, dan lain-lain sebagainya. Nah, menjaga keamanan perangkat yang digunakan, perbarui perangkat secara berkala. Lalu pastikan perangkat yang digunakan, smartphone, komputer, atau tablet. Gunakan fitur keamanan perangkat seperti fingerprint, face recognition, dan yang lain sebagainya. Nah, banyak perangkat, terutama ponsel, yang menawarkan fitur-fitur keamanan biometrik seperti memindai sidik jari atau pengenalan wajah. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah masyarakat dapat memainkan peran yang sangat penting dalam mencegah kebocoran data dengan memperhatikan cara mereka mengelola dan melindungi informasi pribadi melalui pendidikan, kesadaran yang lebih tinggi, dan penerapan langkah-langkah perlindungan yang tepat individu dan mengurangi kemungkinan kebocoran data yang merugikan. Dengan begitu, mereka tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada upaya bersama dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya. Demikian presentasi insight literasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.